Kami dari kelompok 2 akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai model dan desain program pelatihan. Yang pertama, pengertian dari model program pelatihan. Pelatihan dapat diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam penyusunan bahan pelatihan, menyampaikan materi kepada peserta, dan memberikan petunjuk kepada instruktur di kelas dalam setting pelatihan atau lainnya. Kemudian, fungsi dari model pelatihan sendiri adalah sebagai pedoman bagi struktur dalam melaksanakan proses program pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam program pelatihan menentukan perangkat yang dipakai dalam pelatihan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen model pelatihan. Dalam suatu penyelenggaraan pelatihan, terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Komponen model pelatihan adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas dan mutu suatu pelatihan, serta merupakan kunci utama dalam penyusunan sebuah program pelatihan. Menurut Sujana dalam bukunya Kamil 2012 mengemukakan komponen-komponen pelatihan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masukan sarana atau instrumen input. Yang kedua yaitu masukan mentah atau raw input. Yang ketiga yaitu masukan lingkungan atau environment input. Yang keempat yaitu proses atau proses. Yang kelima yaitu keluaran atau output. Yang keenam yaitu masukan lain atau other input. Yang ketujuh yaitu pengaruh atau impact. Materi yang selanjutnya yakni pengertian desain program pelatihan. Desain pelatihan berkaitan dengan penyusunan program pelatihan yang mempertimbangkan aspek organisasi, pekerjaan, dan individu. Desain pelatihan yang efektif berarti program pelatihan yang mampu menghasilkan suatu outcome berupa cognitive outcome, skill-based outcome, kemudian effective outcome, dan reaction outcome. Cognitive outcome berkaitan dengan ukuran seberapa jauh peserta pelatihan mampu menguasai prinsip, fakta, teknik, prosedur, dan proses yang ditekankan dalam pelatihan. Kemudian, skill-based outcome berkaitan dengan seberapa jauh peserta pelatihan menggunakan keterampilan yang diperolehnya untuk pekerjaan sehari-hari. Kemudian, luaran efektif berkaitan dengan sikap individu terhadap fasilitas pelatihan, pelatih, dan materi pelatihan. Hal ini berkenaan dengan kenyamanan individu terhadap fasilitas pelatihan yang diperolehnya pada saat pelatihan, sikap positif terhadap pelatihan, dan kepuasan pada materi yang diperolehnya. Gerald Elkem memberikan satu model bahwa sedikitnya ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam desain pelatihan. Yang pertama yakni perencanaan pengajaran, pengajar, ahli mata pelajaran, dan penilai. Sedangkan A.G. Lunadi memandang dalam pelatihan sebagai proses pendidikan orang dewasa, sedikitnya rancangan kegiatan pelatihan diawali dengan 5 pertanyaan penting yang harus dijawab, yakni yang pertama, siapa yang akan dididik, kedua, apa yang akan mereka pelajari, siapa yang akan menyampaikan pelajaran, keempat, dengan cara bagaimana mereka akan dididik, yang kelima, bagaimana hasil pendidikan akan dievaluasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa desain pelatihan harus memiliki landasan yang memang berorientasi pada tujuan apa yang akan diinginkan pada pelatihan tersebut. Dari pernyataan para ahli, dapat disimpulkan bahwa desain pelatihan didasarkan atas 7 hal. Yang pertama yakni pelatih, kedua peserta, ketiga pelaksana, keempat tujuan, kelima materi, keenam strategi, dan yang terakhir evaluasi. Selanjutnya yakni prinsip-prinsip desain program pelatihan. Yang pertama yakni pelatihan adalah proses. Maksudnya adalah pelatihan harus dilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan, bertahap, dan terpadu. Tiap proses harus terarah untuk mencapai tujuan tertentu terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kedua yakni pelatihan dilaksanakan dengan sengaja. Unsur kesengajaan ini ditandai dengan adanya rencana yang lengkap dan menyeluruh.
Kemudian yang ketiga yakni pelatihan diberikan dalam bentuk pemberian bantuan. Dalam hal ini, bantuan dapat berupa pengarahan, bimbingan, fasilitas penyampaian informasi, latihan, keterampilan, dan lainnya. Istilah pemberian bantuan lebih bersifat humanistik dan tidak memperlakukan peserta seperti pemesin ketik. Kemudian yang keempat yakni sasaran pelatihan adalah unsur dari ketenaga kerjaan. Tenaga kerja dalam hal ini adalah unsur masukan dalam proses pelatihan yang dapat dilihat dari jenjang pekerjaannya seperti pengelola, pelaksana, dan teknis. Dapat juga dalam bidang pendidikan dan pengalaman serta segi potensi yang dimiliki seperti bakat, minat, dan motivasi. Kemudian prinsip yang kelima yakni pelatihan dilaksanakan oleh tenaga yang sudah profesional, yang sudah dalam bidangnya. Pelaksanaan pelatihan menjadi tanggung jawab pelatih yang memiliki kualifikasi tenaga profesional, berwenang penuh terhadap tenaga pelatih karena telah menempuh program pelatihan bagi pelatih. Kemudian yang terakhir yakni pelatihan meningkatkan kemampuan kerja peserta. Dengan adanya pelatihan diharapkan dari inti kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta didik, baik itu dari segi kognitif, keterampilan, maupun dengan sikap. Sekian, akan dilanjutkan materi yang berikutnya. Model desain program pelatihan, di antaranya yang pertama desain program pelatihan model Dick and Care. Model desain sistem pembelajaran ini dikemukakan oleh Dick and Care pada tahun 2005. Telah lama digunakan untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Model yang mereka kembangkan ini didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Komponen sekaligus langkah-langkah utama dari model ini yang dikemukakan oleh Dick and Care terdiri atas yang pertama mengidentifikasi tujuan pembelajaran, dan yang kedua melakukan analisis pembelajaran, yang ketiga menganalisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran, yang keempat merumuskan tujuan pembelajaran khusus, yang kelima mengembangkan alat atau instrumen penelitian, yang keenam mengembangkan sistem pembelajaran, yang ketujuh mengembangkan, memilih dan menggunakan bahan ajar, yang kedelapan merancang, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi formatif, yang kesembilan melakukan revisi terhadap draft program pembelajaran, dan yang ke-10 merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Itu desain program pelatihan model CAM. Model desain ini sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Gerald E. Camp pada tahun 2001 berbentuk lingkaran atau siklus. Menurutnya model berbentuk lingkaran ini menunjukkan adanya proses kontinu dalam menerapkan desain sistem pembelajaran. Model ini memungkinkan penggunanya untuk memulai kegiatan desain tersebut dari fase atau komponen mana saja sesuai kebutuhan, sebab bentuknya yang berupa siklus. Dan ini tergolong dalam model yang berorientasi pada kegiatan pembelajaran individu klasikal, di mana guru dapat menggunakannya untuk menciptakan proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas secara efektif, efisien, dan menarik sesuai komponen-komponen yang dituliskan berikut ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menentukan dan menganalisis karakteristik siswa. Dan yang ketiga mengidentifikasi materi dan menganalisis komponen tugas belajar yang terkait dengan
pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, menetapkan tujuan pembelajaran khusus bagi siswa, yaitu desain program pelatihan model ID. Model ini pada prinsipnya mempunyai 3 tahapan, yaitu define, develop, dan evaluasi. Disebut juga dengan tahap pembatasan. Identifikasi masalah di sini dimulai dengan need assessment dan state problem. Tahap develop dapat disebut dengan tahap pengembangan atau disebut dengan identifikasi tujuan. Tujuan ini ada yang bersifat umum dan khusus. Tujuan yang bersifat umum disebut terminal objektif, dan yang tujuan yang bersifat khusus disebut dengan behavioral objektif. Kedua yaitu tahap evaluat. Tahap evaluat di sini dapat disebut dengan tahap penilaian, tes uji coba. Setelah program instruksional selesai tersusun, maka harus diuji cobakan. Uji coba ini bisa dilakukan pada sampel audiens. Tujuan uji coba ini adalah mengumpulkan data tentang kebaikan atau kelemahan dan efisiensi atau efektivitas program yang sudah tersusun. Dan yang keempat yaitu desain program pelatihan model Airport berdasarkan Airforce Instructional System Development pada tahun 1993. Mereka mengembangkan sistem instruksional di 1965. Di tahun 1970, mereka meningkatkan sistem tersebut menjadi 5-step pendekatan yang mencakup feedback, contrast, dan flexibility, yaitu desain program pelatihan model IPSD. Pembelajaran di sini merupakan prosedur terorganisir yang mencakup langkah-langkah menganalisis, merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Langkah-langkah ini dalam setiap proses memiliki dasar yang terpisah dalam teori maupun praktek, seperti halnya pada proses ISD secara keseluruhan. Dalam pengutaraannya yang lebih sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis adalah mengidentifikasi apa yang dipelajari. Dan yang kedua, yaitu merancang adalah proses dan produk. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan. Mengembangkan di sini memandu dan menghasilkan materi pembelajaran. Dan yang keempat, melakukan adalah menggunakan materi dan strategi dalam konteks. Dan yang kelima yaitu menilai. Menilai adalah menentukan kesesuaian pembelajaran dan program pelatihan model kompetensi. Menurut Gianni Rosas menjelaskan bahwa ada 6 hal penting mengenai pelatihan berbasis kompetensi ini. Yang pertama yaitu berbasis hasil. Di sini ada banyak pelatihan yang diselenggarakan tidak membuat hasil, padahal sudah banyak dana yang dikeluarkan. Dalam pelatihan berbasis kompetensi ini, hasil merupakan hal yang sangat ditekankan, yang bersifat khusus, terukur, dan memenuhi standar. Dan yang kedua yaitu kurikulum. Pendekatan berbasis kompetensi digunakan agar kurikulum diklat berisi materi pembelajaran untuk mencapai penguasaan yang dibutuhkan dunia kerja dengan memberikan indikasi yang jelas kepada peserta pelatihan mengenai kinerja yang diharapkan dan kondisi dan standar. Dan yang ketiga yaitu penyampaian. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi ini lebih fleksibel di dalam penyampaiannya. Artinya,
peserta dapat keluar masuk sesuai dengan minatnya terhadap pelatihan yang disampaikan. Terpusat pada peserta dapat melatih inisiatif dan pelatih berperan sebagai fasilitator serta materi disiapkan secara perorangan atau bukan klasikal. Dan yang keempat yaitu penilaian. Penilaian di sini bukan untuk menghakimi peserta, namun lebih pada pengukuran kinerja yang ditujukan pada kompetensi tertentu. Penilaian ini juga tersedia untuk kompetensi yang diperoleh di luar pelatihan yang sering diikuti. Dan yang kelima yaitu dokumentasi kompetensi. Laporan atas kompetensi ini yang diperoleh peserta perlu disiapkan dan disediakan untuk bukti kompetensi yang telah mereka pelajari selama pelatihan tersebut. Dan yang terakhir yaitu sertifikat. Sertifikat kompetensi di sini yaitu pengakuan formal bagi seseorang yang telah menguasai kompetensi dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.